Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Pagi. Iya, kurang kompak nih kayaknya kalian ya. Walaupun kita tidak bertatap muka, tapi kita harus tetap semangat ya untuk melakukan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Sekali lagi ya, semangat pagi anak-anak. Oke, baik. Terima kasih ya untuk semangatnya ya untuk hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ketua Kelas Dafa Maulana untuk memimpin doa. Baik, semuanya sebelum memulai kegiatan belajar pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Dafa sudah memimpin doa teman-temannya. Coba ya, sebelum Bapak absen, kalian on cam dulu. Kameranya dibuka, Bapak absen. On cam semuanya, tolong. Halo. On cam. Oke, Bapak absen ya. Dafa Ahmad Maulana hadir. Dafa Ahmad Maulana. Hadir, Pak. Ya, on cam tolong Dafa. Akbar Eka Lesmana. Akbar Eka Lesmana hadir. Akbar Eka Lesmana. Oh, ada ya. Ana Najwa Fadila. Ana Najwa Fadila. Ya. Ahmad Darimi. Ahmad Darimi. Hadir, Pak. Ya. Dea Lisniarti. Hadir, Pak. Dea Lisniarti. Hadir, Pak. Ya. Febi Anggraini. Febi Anggraini. Hadir, Pak. Coba tolong kameranya dibuka ya, semua on cam. Bapak pengen lihat nih wajah-wajah kalian kan. Sudah lama ya kita tidak berjumpa begitu ya. Oke, terima kasih Febi sudah buka kameranya. Siti Hawa Anggraini. Hadir ya. Justin Alwi. Sarake, Bu Lilis belum bisa masuk. Oh iya, Ibu. Sarake. Bu Lilis bisa gabung. Oh, sudah, Bu. Saya belum sanggup wajar. Oh, bisa. Oh, sudah ya. Tadi saya pakai akun pengajar, ternyata nggak bisa. Saya pakai akun ini aja, pakai akun yang bukan pengajar aja. Oke. Lanjutkan Pak Raga. Ya, baik. Selamat datang Bu Lilis. Siti Najwa. Siti Najwa. Hadir ya. Maulana Ruslian. Maulana Ruslian. Ya, coba Akbar itu di mute dulu ya. Mikrofonnya Akbar, tolong dikondisikan. Santi Dewi Ramadhani. Santi Dewi. Hadir Pak. Ya. Stanley Only a Boy. Hadir. Stanley Only a Boy. Hadir, Pak. Oke, semuanya hadir ya. Tidak ada yang izin sakit ataupun alfa. Hadir. Oke, terima kasih sudah on cam kamera untuk pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Bapak ingin menanyakan kepada kalian, apakah masih ada yang mengingat materi kita minggu lalu? Ada yang masih ingat materi minggu lalu?
Saya, Pak. Oke, Siti Hawa. Saya, Iya, Pak. oke, Siti Hawa. Materi minggu lalu kita sudah mempelajari tentang kehidupan sosial sebagai objektivitas di mana masyarakat dan kehidupan sosialnya menjadi objek kajian sosiologi di dalam masyarakat. Jadi sebuah hubungan sosial antara individu maupun antar kelompok sehingga memunculkan suatu gejala atau fenomena sosial. Oke, betul ya. Minggu lalu kita sudah membahas tentang kehidupan sosial sebagai sebuah objektivitas ya. Kita tahu bahwa objek kajian sosiologi adalah masyarakat dan kehidupan sosialnya. Nah, dalam kehidupan sosial tersebut, masyarakat melakukan hubungan sosial baik secara individu maupun secara kelompok. Nah, nanti dari hubungan sosial tersebut timbullah sebuah fenomena sosial atau gejala sosial di masyarakat ya. Materi kita pada hari ini adalah tentang gejala sosial atau fenomena sosial ya. Coba Bapak tanyakan lagi kepada kalian semua, pernahkah kalian di lingkungan sekitar kalian melihat sebuah peristiwa kriminalitas ya, kemiskinan, pengangguran dan sebagainya? Pernah? Pernah? Hah? Halo? Pernah. Pak. Pernah ya. Nah, bentuk-bentuk gejala sosial itu juga sering kita lihat ya di masyarakat. Itu juga ya, pernah ya. Semua pernah melihat kejadian-kejadian tersebut. Nah, itu juga merupakan sebuah gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Nah, oke. Untuk materi pada hari ini, Bapak akan menyampaikan manfaat yang dapat kita dapati ya dari materi ini tentang gejala sosial. Yaitu dengan mempelajari gejala sosial kita bisa menghindarkan diri kita dari hal-hal yang buruk yang mungkin timbul dalam kehidupan sosial kita ya. Kita mengetahui gejala sosial negatif itu seperti apa dan kita harus menghindarkan diri dari gejala sosial negatif itu. Nah, namun gejala sosial juga ada yang bersifat positif. Nah, yang positif manfaatnya adalah ketika itu terjadi kepada kehidupan kita, maka kita harus bisa bergabung di dalamnya. Itu ya manfaat dari kita mempelajari materi tentang gejala sosial ini mungkin ya. Nah, kemudian selanjutnya Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Bapak share screen lebih dahulu. Oke, apakah sudah terlihat share screen Bapak? Halo, apakah sudah terlihat share screen Bapak? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sebentar ya. Ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah menyimak gambar atau video tentang gejala sosial, kalian mampu menganalisis karakteristik gejala sosial di masyarakat, minimal 4 karakteristik. Kemudian, setelah menyimak gambar tentang bentuk gejala sosial, kalian diharapkan mampu menganalisis bentuk gejala sosial di masyarakat dengan penuh percaya diri. Kemudian setelah mengamati gambar dan berdiskusi secara berkelompok, kalian mampu menyimpulkan bentuk gejala sosial yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan bahasa sendiri. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kemudian untuk model pembelajaran kita pada hari ini adalah discovery learning,
di mana nanti kalian akan Bapak bentuk kelompok-kelompok kecil ya, ada 3 kelompok yang nantinya kalian akan berdiskusi ya, menggali atau mencari informasi dari sumber-sumber belajar lainnya terkait dengan materi kita pada hari ini ya. Nah, submateri kita pada hari ini adalah tentang karakteristik gejala sosial dan bentuk-bentuk gejala sosial. Oke. Kelompok 1 anggotanya ada Ahmad Darimi, ada Stanley, ada Siti Najwa dan Siti Hawa ya. Kemudian kelompok 2 Justin, Dava, Ana Najwa dan Dea Lisniarti. Selanjutnya kelompok 3 Maulana Ruslian, Santi Dewi, Akbar Eka, dan Feby Anggraini. Nah, itu pembagian kelompoknya ya. Bapak sudah bagi kelompoknya tadi malam, kemudian Bapak juga sudah membentuk WA grup masing-masing kelompok ini untuk kalian bisa berdiskusi nanti. Oke. Oke, selanjutnya. Perhatikan gambar berikut ini. Coba di antara kalian siapa yang mau menanggapi kedua gambar ini? Silakan. Silakan yang mau menanggapi gambar ini, coba diperhatikan. Halo. Gambar apa ini? Silakan yang mau menanggapi. Saya, Pak. Ya, silakan Ahmad Darimi. Tanggapi gambar yang Bapak tampilkan ini ya. Ya, silakan. Iya, saya, Pak. Ya, silakan Darimi. Yang satu itu. Iya, saya, Pak, yang mau menanggapi. Ya, silakan. Itu yang satu ada gambar. Yang satu itu ada petani tengah membaca. Yang satu itu ada gambar petani yang sedang membajak sawahnya dengan menggunakan kerbau di suatu pedesaan. Dan yang satu lagi itu ada orang-orang kota yang sibuk dengan kegiatan atau aktivitasnya masing-masing, Pak. Oke, baik. Terima kasih Darimi sudah menanggapi kedua gambar ini. Ada yang lain? Tanggapannya lain? Dari kedua gambar ini silakan yang lain menanggapi. Saya mau nambahin, Pak. Oke, Siti Najwa silakan tanggapi kedua gambar ini. Saya, Pak. Ya, silakan. Dari gambar tersebut, kita bisa melihat adanya dua bentuk aktivitas masyarakat, yaitu masyarakat kota dan masyarakat desa, di mana kehidupan masyarakat kota itu lebih modern. Nah, sedangkan masyarakat desa itu masih tradisional. Oke, terima kasih Siti Najwa sudah menanggapi kedua gambar ini ya. Jadi betul ya apa yang disampaikan oleh Darimi dan juga Siti Najwa. Dari kedua gambar ini kita bisa melihat perbedaan antara masyarakat desa dan masyarakat kota, khususnya dalam hal gejala sosial ya. Masyarakat desa itu masyarakat yang belum mengenal pembagian kerja ya, masih sederhana ya. Kemudian kalau masyarakat kota itu sudah mengenal pembagian kerja dengan kesibukan-kesibukan mereka yang terspesialisasi dalam pekerjaan mereka masing-masing ya. Jadi gejala sosial di kedua gambar ini memiliki perbedaan antara masyarakat desa dan juga masyarakat kota. Oke, bagus Siti Najwa dan juga Bapak menampilkan gambar. Ya, silakan dari gambar-gambar ini yang mau menanggapi. Ayo perhatikan gambar-gambar berikut ini. Silakan, ada yang mau menanggapi? Halo. Ya, Pak. Oke, silakan Santi Dewi.
Ya Pak, saya Silakan. gambar-gambar menampilkan bentuk gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Dilihat dari berbagai bidang. Tapi kok ada satu gambar gejala alam ya Pak? Oke, jadi Santi Dewi itu melihat adanya bentuk-bentuk gejala sosial di masing-masing bidang kehidupan masyarakat ya. Tapi kok di situ ada satu gejala alam ya menurut Santi Dewi. Silakan yang lain, ada tanggapan lain coba. Ya Pak. Tanggapan lain selain Santi Dewi silakan. Saya Pak. Oke, Dea Lisniarti silakan tanggapannya. Pak, saya masih bingung. Apakah perbedaan antara gejala sosial dan gejala alam yang terlihat? Lalu bentuk-bentuk gejala sosial itu apa aja ya Pak? Oke, Dea Lisniarti justru di sini mengalami kebingungan ya tentang perbedaan gejala sosial sama gejala alam karena Dea Lisniarti melihat gambar kok di situ ada satu gambar gejala alam dan beberapa gejala sosial. Mungkin ada yang mau menanggapi lagi dari pertanyaan Santi Dewi dan juga kebingungan Dea Lisniarti. Silakan yang mau menanggapi. Saya Pak. Oke, silakan Stanley. Ya, saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari tadi apa Santi ya, Santi sama Dea. dia. Jadi gini, yang menjadi pembeda gejala sosial dengan gejala alam itu sudah terlihat dari gambar-gambar tersebut. Nah, gejala alam hanya terlihat satu, sedangkan gejala sosial itu terlihat banyak sekali. Ya, mungkin perbedaannya bisa kita lihat dari gejala sosial yang beraneka ragam bila kita lihat dari aktivitas masyarakatnya. Nah, dan sedangkan gejala alam itu tidak beraneka ragam seperti gejala sosial. Cukup? Oke, baik. Terima kasih Stanley oleh Aboy atas jawabannya ya. Bapak rasa jawaban Stanley Aboy ini luar biasa ya. Jadi gejala sosial di sini itu sangat beraneka ragam ya, karena kehidupan masyarakat itu kan sangat kompleks sekali ya di berbagai bidang kehidupan sehingga menyebabkan gejala sosial itu beraneka ragam. Makanya gambar-gambar yang Bapak tampilkan ini gejala sosialnya sangat banyak sekali. Berbeda dengan gejala alam yang tidak beraneka ragam. Jadi gejala alam itu hanya itu saja yang terjadi, misalkan ada gempa bumi, ada tsunami ya, ada banjir, gunung meletus dan lain sebagainya. Tapi kalau gejala sosial itu beraneka ragam karena kehidupan masyarakat itu sangat kompleks sekali ya. Oke, terima kasih atas tanggapan-tanggapan kalian dari kan ya. Oke, selanjutnya untuk lebih memahami tentang gejala sosial, kita perlu melihat karakteristik ya gejala sosial itu seperti apa yang mungkin nanti bisa membedakan dengan gejala alam. Oke, kalau gitu Bapak akan berikan kalian LKPD ya, Lembaga Kerja Peserta Didik, yang nanti kalian akan diskusikan dengan kelompok-kelompok kecil yang sudah Bapak bagikan tadi. Ya, nanti di LKPD di situ ada 2 pertanyaan mengenai karakteristik gejala sosial, bentuk gejala sosial. Silakan kalian mencari informasi dari berbagai sumber, boleh dari internet, boleh dari buku-buku lain, sumber lain ya, atau dari manapun terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD ya. Kemudian nanti kalau sudah selesai berdiskusi, kalian presentasikan ya masing-masing kelompok. Apakah sudah mengerti tugasnya? Halo, apa sudah mengerti tugas-tugasnya? Halo? Halo? Sudah Pak. Oke, sudah ya. Iya, nanti pada saat presentasi. Sudah Oke. Pak.
Mengerti, Pak. Siap. Nanti kalau pada saat presentasi Bapak akan menilai kalian ya dalam penilaian keterampilan berdiskusi ya. Di situ ada penilaian keterampilan dalam berdiskusi ya dengan teman-teman kalian. Oke, Bapak beri waktu sekitar 15 menit untuk berdiskusi melalui WA grup yang sudah Bapak buat masing-masing kelompok. Dipersilakan dari sekarang. Halo? Halo, oke, sudah selesai diskusi kelompoknya? Halo semuanya, apakah sudah selesai diskusi kelompoknya? Halo? Halo. Sudah, Oke, Pak. sudah Sudah, selesai ya. Pak. Kelompok 1, Siti Najwa, Stanley, Ahmad Darimi, sama Siti Hawa ya. Kelompok 1 silakan mempresentasikan hasil diskusinya dengan teman-temannya tadi melalui WA grup ya. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Najwa, perwakilan dari kelompok 1, akan mempresentasikan jawaban dari kelompok saya. Pertanyaan pertama itu ada jelaskan karakteristik gejala sosial. Karakteristik gejala sosial itu yang pertama itu sangat kompleks. Hal ini terjadi dalam masyarakat yang terbentuk dengan adanya
hubungan sosial ini terwujud dalam perilaku manusia terhadap sesamanya. Nah, hubungan dan perilaku manusia ini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Misalnya ada faktor geografis, faktor ekonomi, faktor sosial, faktor psikologis, faktor politik, agama, dan faktor budaya. Faktor-faktor ini membuat perilaku manusia sangat bervariasi dan kompleks. Faktor-faktor ini juga tidak stabil dan tidak universal. Misalnya, faktor ekonomi tidak membawa pengaruh yang sama bagi di semua tempat. Itulah sebabnya faktor-faktor ini tidak dapat dikontrol dengan mudah. Lalu ada pertanyaan kedua, yaitu jelaskan dan beri contoh bentuk gejala sosial. Bentuk gejala sosial ada yang saya sebutkan ada satu, yaitu gejala sosial ekonomi. Contohnya gejala menurunnya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya pengangguran. Gejala ini tuh menunjukkan bahwa perubahan mendasar dalam bidang ekonomi harus dilakukan. Terima kasih, itu aja jawaban dari saya, dari kelompok saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1 yuk. Ya, bagus sekali ya. Iya, bagus sekali ya presentasi dari kelompok 1 yang sudah memaparkan tentang satu karakteristik gejala sosial, yaitu bersifat kompleks ya, di mana dalam hubungan masyarakat yang terbentuk dengan adanya hubungan sosial antar manusia itu sendiri ya. Kemudian bentuk gejala sosial yang sudah dihasilkan oleh kelompok 1 yaitu gejala sosial ekonomi ya. Oke, ada tanggapan dari kelompok lain, mungkin kelompok 2 ya, menanggapi presentasi dari kelompok 1, silakan. Ya, saya Pak, saya Justin dari silakan, Justin. Kelompok 2. Saya ingin menanggapi jawaban dari kelompok 1. Seperti yang diungkapkan oleh kelompok 1 bahwa salah satu bentuk gejala sosial adalah faktor ekonomi, seperti pengangguran dan kemiskinan. Kondisi seperti ini harus menjadi hal mendasar untuk dilakukan suatu perubahan. Misalnya dengan mengubah pembangunan ekonomi yang terpusat atau sentralisasi menjadi menyebar ke seluruh daerah atau desentralisasi. Itu saja tanggapan dari saya. Oke, baik. Terima kasih Justin atas tanggapan dari presentasi kelompok 1 ya, yang menanggapi bahwa masalah kemiskinan sebagai faktor dari gejala sosial ekonomi itu harus ditangani, yaitu menjadi hal yang mendasar untuk segera diatasi kemiskinan tersebut ya. Misalkan tadi dengan cara melakukan pembangunan ekonomi secara tersebar ke seluruh wilayah begitu ya, jangan hanya terpusat pada satu wilayah saja. Oke, terima kasih Justin atas tanggapannya terhadap presentasi kelompok 1. Selanjutnya kita dengarkan presentasi kelompok 2 ya. Silakan yang mau mewakili presentasi dari kelompok 2, siapa? Saya, Pak. Oke, silakan Ana Najwa. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Najwa Fadilah. Saya perwakilan dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya. Oke, kelompok 2 ya. Pertanyaan pertama, jelaskan karakteristik gejala sosial. Gejala sosial bersifat universal. Gejala sosial berbeda dengan gejala alam yang bersifat universal. Universalitas gejala alam membuat hubungan kausal antar gejala mudah dibentuk. Hal ini tidak dapat diterapkan dengan begitu mudah untuk gejala sosial. Hubungan manusia sangat banyak diatur oleh kondisi budaya. Ciri-ciri budaya berbeda-beda dalam kelompok sosial yang berbeda. Oleh karena itu, prinsip universalitas tidak dapat dengan mudah dirumuskan atas perilaku budaya manusia. Kita hanya bisa sampai pada beberapa kesimpulan formal dan umum. Pertanyaan kedua, jelaskan dan berikan contoh bentuk gejala sosial. Gejala sosial politik, misalnya terjadinya praktik politik uang untuk memenangkan pemilu. Sekian presentasi saya, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Anda Najwa yang sudah mewakili hasil diskusi dari kelompok 2 ya. Kelompok 2 sudah menemukan satu karakteristik gejala sosial yaitu tidak bersifat universal ya. Berbeda dengan gejala alam. Gejala alam itu bersifat universal ya. Sedangkan gejala sosial tidak bersifat universal ya. Artinya gejala sosial itu sangat berbeda sekali dengan gejala alam. Kalau gejala alam membuat hubungan kausal antara gejala itu mudah dibentuk atau hubungan sebab akibat ya. Kenapa sebab terjadinya tsunami gitu ya. Bisa dijelaskan secara pasti melalui keilmuan tentang alam tersebut. Tapi kalau gejala sosial itu tidak bersifat universal, artinya gejala sosial itu hanya bisa terjadi kepada masyarakat yang bergejala saja begitu ya. Oke, selanjutnya ada tanggapan dari kelompok lain. Silakan kelompok 3 mungkin menanggapi dari presentasi dari kelompok 2. Silakan. Saya mau nanya, Pak. Siapa? Oke, Maulana Ruslian Aji, silakan. Suaranya diperkeras ya. Saya Maulana Ruslian Aji, perwakilan dari kelompok 3. Saya mau nanya, Pak. Maksud dari universalitas itu apa ya? Oke, pertanyaan dari Maulana Ruslian untuk kelompok 2 tentang unitas itu apa ya maksudnya? Silakan kelompok 2 dijawab. Saya, Pak. Oke, dia. Silakan dia. Jika kita gambarkan secara sederhana, suatu fenomena alam yang terjadi dampaknya bisa dirasakan oleh seluruh manusia tandang bulu dan kecepatan orang tersebut. Seperti contoh bencana alam tsunami Aceh yang terjadi pada tahun 2004. Seluruh manusia baik dari lapisan atas atau lapisan bawah semuanya merasakan dampaknya secara keseluruhan. Sedangkan gejala sosial tidak bersifat universal karena jadi hanya pada masyarakat yang bergejolak saja. Oke, gimana jawabannya Maulana Ruslian? Jawaban dari Dialisniarti apakah sudah bisa memahami tentang universalitas? Iya, Pak, saya paham. Oke, baik ya. Jadi universalitas itu apa yang sudah disampaikan oleh Dea, maksudnya adalah menyeluruh ya. Jadi kalau gejala alam itu sifatnya universalitas, semua masyarakat baik masyarakat lapisan atas, menengah dan bawah itu bisa merasakan dampak dari sebuah gejala alam. Tapi kalau gejala sosial itu tidak bersifat universalitas atau tidak bersifat menyeluruh karena hanya dirasakan oleh masyarakat yang bergejolak saja atau bergejala saja begitu ya. Oke, selanjutnya presentasi dari kelompok 3, silakan. Diwakili oleh siapa? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. On cam, Santi. Oke, terima kasih. Ya, silakan Santi. Saya akan mewakili kelompok 3 untuk menjelaskan karakteristik gejala sosial. Gejala sosial bersifat kualitatif. Gejala sosial seperti hubungan sosial, perilaku, kebiasaan, tradisi, dan kegiatan sosial umumnya tidak dapat diukur, ditimbang, atau dihitung seperti gejala alam. Sementara itu, gejala alam bersifat kuantitatif. Gejala sosial bersifat dinamis. Pada gejala sosial terjadi perubahan yang sangat cepat jika dibandingkan dengan gejala alam. Misalnya, mode pakaian bisa berubah begitu cepat. Hal yang sama juga terjadi pada perilaku kita. Untuk contoh bentuk gejala sosial akan dijawab oleh teman saya. Oke, silakan. Pertanyaan nomor 2, jelaskan dan beri contoh untuk bentuk gejala sosial. Jawabannya gejala sosial hukum, misalnya ketidakdisiplinan pengendara sepeda motor di jalan raya. Oke, baik. Terima kasih presentasi kelompok 3 ya, yang setelah memaparkan 2 karakteristik gejala sosial ya, yaitu gejala sosial bersifat kualitatif dan gejala sosial itu bersifat dinamis begitu ya. Kemudian ada tanggapan dari kelompok lain, silakan. Kelompok 1 mungkin menanggapi dari presentasi dari kelompok 3. Saya, Pak. Oke, Siti Hawa Anggraini, silakan. Selain
kedisiplinan pengendara motor. Adakah contoh lain bentuk gejala sosial yang melanggar hukum? Oke, pertanyaan ya dari Siti Hawanggreni kepada kelompok 3, apakah selain pelanggaran tata tertib berlalu lintas ya, adakah contoh lain gejala sosial yang melanggar norma hukum? Silakan, siapa yang mau jawab? Kelompok 3 ya. Ya Pak, saya Pak. Oke Akbar, silakan. Banyak contoh bentuk gejala sosial yang melanggar hukum. Selain yang kelompok kami sebutkan, diantaranya tindakan kriminalitas, alkoholisme, penyalahgunaan, narkoba, kenakalan remaja, korupsi, dan lain-lain. Oke, baik. Itu ya jawaban dari kelompok 3. Bagaimana yang bertanya Siti Hawanggreni? Contohnya lain di gejala yang melanggar norma hukum? Sudah paham? Sudah paham, Pak. Oke, baik. Iya. Bapak akan share screen. Sudah, Pak. Sudah terlihat share screen Bapak? Oke, terima kasih ya atas presentasi semua kelompok ya. Oke, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah sangat bagus sekali menyampaikan apa itu karakteristik gejala sosial dan juga bentuk gejala sosial yang sudah kalian temukan melalui sumber-sumber lain ya. Bapak sama kalian sudah bisa mencari, menganalisis bentuk gejala sosial dan karakteristiknya ya. Oke, Bapak jelaskan kembali di sini ada beberapa karakteristik gejala sosial. Ada gejala sosial yang sangat kompleks, tadi sudah disampaikan oleh kelompok 1 ya. Ini kaitannya dengan adanya hubungan sosial antar manusia ya, di mana perilaku manusia dan masyarakat itu memang sangat kompleks sekali, sehingga nanti memunculkan gejala-gejala sosial beraneka ragam ya. Karakteristik yang kedua, gejala sosial beraneka ragam. Kemudian gejala sosial itu juga tidak bersifat universal. Tadi sudah dipaparkan oleh kelompok 2 ya, yang memaparkan bahwa gejala sosial itu berbeda dengan gejala alam. Kalau gejala sosial itu tidak bersifat universal atau menyeluruh. Tapi kalau gejala alam itu bersifat universal atau menyeluruh ya, dampak dan akibatnya. Kemudian gejala sosial bersifat dinamis. Tadi sudah dipaparkan oleh kelompok 3 bahwa kehidupan masyarakat itu sering mengalami perubahan-perubahan yang begitu cepat ya, sehingga menimbulkan gejala-gejala sosial lainnya begitu. Contoh misalkan tadi perubahan gaya berpakaian ya, dan juga perubahan perilaku masyarakatnya yang sedemikian banyak dan sedemikian besarnya gitu mengalami perubahan. Kemudian gejala sosial tidak mudah dimengerti. Ya, kalau gejala alam itu kita bisa sentuh, bisa rasakan, bisa kita lihat ya, dan bisa kita ukur. Tapi kalau gejala sosial itu tidak mudah dimengerti ya, karena kehidupan masyarakat itu yang sangat kompleks dan juga dinamis ya. Itulah sebabnya analisis ilmiah yang tepat itu tidak ada untuk mengungkapkan sebuah gejala sosial. Kemudian gejala sosial kurang objektif ya. Gejala sosial ini memang berbeda dengan gejala alam yang cukup objektif. Kalau gejala alam ini sifatnya konkret ya atau nyata. Sementara gejala sosial itu sifatnya abstrak ya. Kemudian selanjutnya gejala sosial bersifat kualitatif. Nah, gejala alam yang kita tahu bisa diukur ya, bisa dihitung ya. Contoh misalkan berapa kekuatan gempa bumi yang terjadi kan begitu bisa diukur ya secara kuantitatif. Tapi kalau gejala sosial itu bersifat kualitatif ya, karena hubungannya dengan perilaku, kebiasaan, tradisi dan kegiatan sosial pada umumnya. Selanjutnya gejala sosial sulit diprediksi. Nah, kalau gejala alam itu bisa kita prediksi, misalkan kapan akan terjadinya gerhana bulan itu bisa diprediksi ya, kapan waktunya, bulannya, harinya, jamnya itu bisa diprediksi. Tapi kalau gejala sosial itu sulit untuk diprediksi karena terkadang bisa saja
begitu saja tiba-tiba terjadi di masyarakat gitu ya. Misalkan apa? Tiba-tiba ada pencurian, tiba-tiba ada pembunuhan, tiba-tiba ada terorisme di sekitar kita. Itu kan terjadi begitu saja tanpa kita sadari ya, sulit untuk kita diprediksi. Oke, selanjutnya untuk pemahaman kalian tentang karakteristik gejala sosial, di sini Bapak tampilkan video pembelajaran. Oke, gimana video pembelajarnya? Apa sudah terputar dengan lancar? Halo? Gimana videonya? Halo? Halo anak-anak semuanya, videonya apakah sudah terputar dengan lancar? Lancar, Pak. Oke. Sudah, Pak. Sudah ya, sudahlah terbuka dengan lancar ya video tentang Lancar, Pak. karakteristik gejala sosial. Selanjutnya, bentuk-bentuk gejala sosial seperti yang tadi sudah. Lancar, Pak. Oke, terima kasih. Seperti yang kalian sudah paparkan ya melalui diskusi tadi, bentuk-bentuk gejala sosial di masyarakat itu, yang pertama ada gejala sosial religius. Nah, ini berkaitan dengan keagamaan ya, segala macam atau segala bentuk gejala sosial yang berkaitan dengan agama ini merupakan gejala sosial religius. Misalkan peringatan-peringatan hari besar keagamaan gitu ya, ritual-ritual keagamaan ya, kemudian kegiatan sosial keagamaan itu merupakan bentuk gejala sosial religius. Tapi ada juga bentuk gejala sosial religius yang bersifat negatif. Misalkan apa? Adanya aliran-aliran sesat yang melenceng dari aturan agama yang sebenarnya ya. Kemudian apalagi kasus lain, misalkan pencemaran agama gitu ya. Itu kemarin sempat ramai sekali yang terjadi di Indonesia. Ada sekelompok orang atau beberapa orang gitu ya yang melakukan pencemaran nama baik agama. Nah, kemudian gejala sosial berikutnya, gejala sosial ekonomi. Tadi sudah dipaparkan oleh kelompok 1 ya, mencontohkan adanya kemiskinan, adanya pengangguran gitu ya.
pertumbuhan ekonomi yang menurun. Nah, itu merupakan bentuk gejala sosial ekonomi yang menurut tanggapan dari Justin tadi kelompok 2 itu menjadi gejala yang harus segera ditangani ya. Begitu. Kemudian gejala sosial selanjutnya adalah gejala sosial politik. Iya, tadi juga sudah dipaparkan oleh kelompok 2. Bentuk gejala sosial politik itu apa saja? Tadi ada money politik atau politik uang dalam kegiatan pemilu ya. Contoh lain apa? Misalkan korupsi ya, itu juga sama merupakan gejala sosial politik. Kemudian contoh lainnya apa Pak? Misalkan apa ya, pemimpin-pemimpin tidak sesuai dengan perannya sebagai seorang pemimpin ya. Misalkan pemimpin tersebut tidak bisa dicontoh gitu ya. Tidak bisa mencontohkan perilaku yang baik terhadap masyarakatnya, tidak bisa mengayomi masyarakatnya, tidak bisa memimpin masyarakatnya dengan baik, itu pun gejala sosial dalam bidang politik. Nah, kemudian yang bentuk gejala sosial berikutnya yang terakhir adalah gejala sosial hukum. Tadi sudah dipaparkan oleh kelompok 3 ya, contohnya misalkan pelanggaran tata tertib berlalu lintas. Kemudian juga tadi sudah ditanggapi sama kelompok 1 bertanya selain contoh pelanggaran tata saja gitu ya, bentuk gejala sosial hukum. Nah, tadi sudah dijawab oleh Akbar. Bentuk gejala sosial melanggar hukum ada tindak kriminalitas, kemudian ada penyalahgunaan narkoba ya, ada terorisme, kemudian ada apalagi alkoholisme ya, kenakalan remaja. Nah, itu merupakan bentuk gejala sosial hukum ya, bentuk-bentuknya. Oke, selanjutnya dari apa yang sudah kita lakukan pada hari ini, pembelajaran pada hari ini dari mulai tadi pembukaan, melihat gambar ya, kemudian kalian sudah berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing ya. Kemudian kalian juga sudah melihat video yang Bapak tampilkan. Adakah yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Silakan. Halo, silakan. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Dava, silakan Dava. Dava. Ya, silakan Dava. Kamu bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Oke, silakan. Saya Dava, saya ingin menyimpulkan. Baik, saya akan menyimpulkan apa yang telah didiskusikan secara seksama tadi ya. Jadi dari apa yang didiskusikan tadi secara seksama dapat saya tarik kesimpulan secara garis besar bahwasanya gejala sosial ini adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat yang diakibatkan karena adanya serangkaian aktivitas-aktivitas masyarakatnya itu sendiri, baik itu aktivitas yang punya nilai-nilai kebaikan ataupun segala macam aktivitas yang melanggar norma dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kemudian ada yang namanya karakteristik gejala sosial. Karakteristik gejala sosial ini ada 3 ya, diantaranya gejala sosial yang sangat kompleks, kemudian gejala sosial tidak bersifat universal, dan gejala sosial bersifat kualitatif. Adapun gejala sosial sangat kompleks, ini terjadi dalam masyarakat yang terbentuk dengan adanya hubungan sosial antar manusia. Kemudian gejala sosial tidak bersifat universal di sini adalah gejala sosial yang berbeda dengan gejala alam yang bersifat universal. Universalitas gejala alam membuat hubungan kausal antar gejala mudah dibentuk. Hal ini dapat diterapkan dengan sebegitu mudah untuk gejala sosial. Nah, dan terakhir,
gejala sosial bersifat kualitatif. Gejala sosial seperti hubungan sosial, perilaku, kebiasaan, tradisi, dan kegiatan sosial umumnya tidak dapat diukur, ditimbang, atau bahkan dihitung seperti gejala alam. Sementara itu, gejala alam bersifat kuantitatif. Gejala sosial bersifat dinamis. Pada gejala sosial terjadi perubahan yang sangat cepat jika dibandingkan dengan gejala alam. Sekian, Pak. Oke, terima kasih Dava yang sudah menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini terkait dengan karakteristik gejala sosial dan juga bentuk-bentuk gejala sosial. Tapi tadi bentuk-bentuk gejala sosialnya belum disimpulkan sama Dava ya. Bapak tambahkan untuk kesimpulan belajar kita pada hari ini adalah gejala sosial itu merupakan suatu peristiwa-peristiwa atau fenomena sosial yang terjadi di masyarakat disebabkan karena serangkaian aktivitas masyarakatnya. Tadi betul yang disampaikan oleh Dava, aktivitas masyarakat ini baik mengarah kepada nilai-nilai kebaikan ataupun gejala sosial yang aktivitas yang mengarah kepada pelanggaran norma atau hukum. Nah, kemudian karakteristik gejala sosialnya tadi sudah dipaparkan sama Dava Maulana ya. Ada 8 karakteristik ya gejala sosial. Yang pertama, gejala sosial sangat kompleks. Yang kedua, gejala sosial beraneka ragam. Yang ketiga, gejala sosial bersifat universal. Yang keempat, gejala sosial bersifat dinamis. Yang kelima, gejala sosial tidak mudah dimengerti. Yang keenam, gejala sosial kurang objektif. Yang ketujuh, gejala sosial bersifat kualitatif. Dan yang terakhir, gejala sosial sulit diprediksi. Kemudian juga kita tadi sudah membahas tentang bentuk-bentuk gejala sosial. Ada 4 ya yang kita bahas. Yang pertama, gejala sosial religius atau gejala sosial agama ya. Bentuknya apa saja? Tadi sudah Bapak paparkan ya terkait dengan bentuk gejala sosial religius. Peringatan Hari Besar Islam ya, kemudian kegiatan sosial keagamaan, kemudian aliran-aliran sesat yang melenceng dari ajaran yang sebenarnya seperti itu. Kemudian gejala sosial yang kedua adalah gejala sosial ekonomi. Ya, tadi contohnya juga sudah Bapak paparkan ya. Adanya kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi yang lain sebagainya. Kemudian gejala sosial politik. Ya, tadi ada kegiatan money politik ya atau politik uang yang terjadi pada saat kegiatan pemilu atau pemilihan umum. Kemudian yang terakhir itu ada bentuk gejala sosial hukum. Gejala sosial melanggar hukum yang ada di masyarakat. Tadi sudah dicontohkan ya. Contohnya misalkan pelanggaran terhadap tata tertib berlalu lintas, kemudian pelanggaran hukuman lainnya tindak kriminalitas ya, alkoholisme, apalagi perjudian, terus kenakalan remaja, kemudian ada terorisme ya, korupsi dan lain-lain. Itu merupakan bentuk gejala sosial yang melanggar hukum. Oke, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Apakah pembelajaran kita pada hari ini cukup menyenangkan buat kalian? Menyenangkan. Alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini cukup menyenangkan buat kalian ya. Untuk selanjutnya Bapak akan memberikan kalian latihan soal ya yang sudah Bapak siapkan di Google Classroom. Nanti kalian buka Google Classroom kalian, kemudian kalian jawab pertanyaan-pertanyaan sudah Bapak masukkan ke Google Classroom ya. Di sini ada 5 pertanyaan pilihan ganda. Silakan kalian jawab. Nanti nilainya akan terinput langsung dan Bapak akan catat di daftar nilai kalian ya kelas 10 IPS 1. Oke. Kemudian nanti Bapak juga akan memberikan tugas ya kepada kalian yang ada di buku paket halaman 30. Di situ juga ada soal esai 5 soal yang bisa kalian jawab ya pertanyaannya.
Nanti kalian tulis pertanyaan dan jawabannya di buku, lalu di foto buku catatan kalian yang ada pertanyaan dan juga jawabannya. Nah, kemudian nanti foto tersebut dikirimkan melalui Google Classroom kalian ya, kelas 10 IPS 1. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan. Sampai di sini ada pertanyaan. Halo, sampai di sini ada pertanyaan. Cukup ya. Oke, untuk pembelajaran minggu depan ya, kita akan mempelajari tentang materi individu, kelompok, dan hubungan sosial ya. Dipersiapkan diri kalian untuk mengikuti pelajaran minggu depan ya. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan kemana-mana kalau tidak penting-penting banget untuk keluar rumah karena kondisi kita sedang rawan ya. Kondisi kita sedang rawan, apalagi daerah kita ini sudah masuk zona merah. Jadi kita harus senantiasa waspada terhadap kondisi kita saat ini. Jaga kesehatan, jaga kebersihan, patuhi protokol kesehatan yang ada ya. Jangan keluyuran. Kalaupun terpaksa kalian keluar, kalian harus menggunakan masker. Nah, kalau sekarang penggunaan masker itu sudah harus 2 lapis ya. 1 masker medis, 1 masker kain, begitu ya. Oke, Bapak rasa cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak dan juga apa yang sudah kalian diskusikan bersama-sama teman-teman kalian secara berkelompok tadi itu membawa manfaat bagi kita semua ya. Oke, silakan Dava dipimpin doa sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar kita pada hari ini. Baik, Pak. Mengakhiri kegiatan belajar dan mengajar hari ini, mari sama-sama kita berdoa menurut agama juga kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Sekian dari Bapak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Oke, Pak Ragam, ini tadi sudah di-record ya? Sudah, Bu. Terima kasih anak-anak ya sudah membantu Pak Raga. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Yuk semuanya ya, sehat semua. Ya. Sampai ketemu nanti praktik kedua dan praktik ketiga ya. Ya, Bu. Oke. Mohon izin ya. Ya, Bu Lili, Fajar, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Silakan Ibu Lilis, terima kasih. Terima kasih Bu Fajar, terima kasih. Oke, semuanya terima kasih ya.